Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-3 menuju kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 di mana timnas Indonesia di laga pertama atau matchday pertama round 3 ini akan bertamu ke Arab Saudi. Tentunya ke King Abdullah Sport City Stadium, di mana itu adalah kandang dari timnas Arab Saudi dan kita akan bermain di sana dijamu oleh tuan rumah Arab Saudi. Ya, tentunya kita tidak bisa terbayangkan ya akhirnya di tahun ini dan di kualifikasi Piala Dunia edisi 2026 ini akhirnya kita timnas Indonesia bisa melaju jauh hingga ke round 3 ini, dan ini tentu juga patut kita syukuri. Tentu juga persiapan sudah dilakukan oleh Shin Taeyong beserta staf kepelatihannya dan diawali dari para pemain yang bermain di liga lokal atau di Liga 1, dan Liga 1 ini terakhir bermain sebelum libur FIFA Matchday itu pada tanggal 27 Agustus, dan para pemain 12 pemain yang dipanggil di Liga 1 sudah berkumpul pada tanggal 29, sudah melakukan latihan juga di Jakarta 2 hari berturut-turut kalau tidak salah ya, tanggal 30 dan 31. 12 pemain tersebut sudah menjalani latihan dipimpin langsung oleh pelatih Shin Taeyong. Begitupun juga dengan pelatih baru kita atau asisten pelatih baru Shin Taeyong, Coach Yeom Ki-hoon. Nah, di mana di tanggal 30 dan 31 itu tentu para pemain Liga 1 telah terlihat menjalani latihan yang memang bisa dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial ya, dan tentu juga ada yang berbeda ya, dimana jersey latihan dari timnas Indonesia pun juga sudah berubah sekarang, dan ya kita tidak akan membahas itu. Tentu juga banyak sekali netizen yang berkomentar dengan desain baru dari jersey latihan timnas ini. Ya silahkan teman-teman bisa menilai masing-masing seperti apa desain jersey latihan timnas yang baru ini ya, tapi kita tidak akan bahas soal itu. Nah, tentu juga melalui video yang beredar juga di beberapa media sosial, bahkan pelatih Yeom Ki-hoon langsung memberikan materi-materi dan porsi kepelatihannya kepada para striker kita, yaitu Ramadan Sananta, Dimas Derajat maupun Hoki Caraka ya, yang memang mudah-mudahan dari 3 striker ini terus mendapatkan apa ya istilahnya gemblengan dari Coach Yeom Ki-hoon, yang kita tahu bahwa Coach Yeom Ki-hoon ini bagian dari timnas Korea Selatan pada Piala Dunia tahun 2010 yang berhasil lolos ke babak 16 besar. Saat itu di eranya masih ada Park Ji-sung ya saat itu, dan kita patut bersyukur Coach Yeom Ki-hoon bisa bergabung di staf kepelatihan Indonesia bersama pelatih Shin Taeyong ya. Nah, tentu 12 pemain Liga 1 ini telah terbang menuju Arab Saudi pada tanggal 1 September kemarin hari Minggu, dan juga sudah mendarat di sana. Ya, tentu 14 pemain lainnya yang bermain abroad itu menyusul dan berbeda terbang. Ada yang dari London, dari Birmingham, dari Italia. Begitupun juga mungkin Asnawi yang langsung terbang dari Thailand. Adapun juga Pratama Arhan dari Korea langsung terbang ke Arab Saudi, karena memang para pemain abroad ini jadwal pertandingan terakhir mereka ketika sebelum FIFA Matchday atau sebelum libur FIFA Matchday ini berbeda-beda ya. Terakhir memang tentu di kompetisi Inggris Championship itu sampai hari Minggu atau Senin dini hari kalau tidak salah ya. Maka para pemain seperti Marcelino Ferdinand, lalu ada Justin Hamner dan juga Nathan Chuaon pasti langsung menyusul ke Arab Saudi dengan tidak berbarengan gitu ya. Nah,
Ada beberapa juga para pemain yang merumput di Eropa, memang ada yang sudah mendapatkan jam terbang bersama klubnya masing-masing, adapun juga yang memang masih belum mendapatkan menit bermain ya. Salah satunya yaitu Marcelino Ferdinand dan Ragnar Oratmangun, seperti itu. Ya, ketika dilihat dari media sosial Instagram klubnya Marcelino Ferdinand, Oxford itu dipenuhi oleh fans-fans dari Indonesia ya. Tapi ya kita mohon kepada netizen Indonesia bahwa memang ya pelatih juga punya penilaian lain untuk menurunkan pemain di skuad intinya, di starting 11. Nah, mungkin Marcelino Ferdinand ini dari segi match fitnessnya belum mencukupi untuk bisa dimainkan ya, seperti itu. Ataupun mungkin persaingan di starting line up ataupun daftar susunan pemain pun itu sangat-sangat ketat ya. Begitupun juga dengan Ragnar Oratmangun, pastinya ada beberapa tahap yang perlu dijalani oleh para pemain kita yang bermain di tentunya level yang lebih tinggi ya kompetisinya gitu, seperti di klub-klub Eropa. Ya mudah-mudahan Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmangun ini segera nanti mendapatkan jam terbang bersama klubnya masing-masing. Tetapi juga walaupun belum mendapatkan jam terbang, setidaknya mereka sudah mulai berlatih bersama klub barunya ya, agar tidak kehilangan sentuhan ketika nanti di dua laga FIFA Matchday ini atau kualifikasi Piala Dunia di round 3 ini gitu. Lalu juga Natanco sudah mendapatkan menit bermain yang lumayan cukup juga, bisa dia manfaatkan. Terakhir kali dia bermain bersama Swansea itu di kompetisi Carabao Cup ya, tetapi sayang sekali timnya Natanco Aon ini, Swansea ini harus terhenti ya, harus gugur di babak-babak awal gitu. Lalu juga ada Jai Itzes tentu bersama Venezia mendapatkan menit bermain yang cukup juga lebih banyak itu, walaupun di giornata pertama melawan Lazio Jai Itzes tidak bisa bermain karena memang ada aturan yang mengakibatkan dia di ketika babak playoff dia sudah mendapatkan 3 kartu kuning, sehingga dia tidak bisa bermain di pertandingan pembuka gitu di Serie A atau di pekan pertama. Tetapi di pekan kedua dan pekan ketiga dia dipercaya oleh pelatih Venezia dan benar-benar mengawal ini pertahanan Venezia, walaupun sampai saat ini Venezia belum bisa meraih poin penuh atau belum bisa meraih 3 poin, tetapi itu menit bermain yang cukup luar biasa untuk seorang Jai Itzes yang menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil debut di Serie A gitu ya. Lalu juga Asnawi Mangku Alam mendapatkan menit bermain yang cukup banyak dan mendapatkan kepercayaan dari pelatihnya Port FC, walaupun memang saingannya di posisi itu sangat berat, yaitu ada Supanan Burerat yang memang dia juga langganan dari timnas Thailand ya. Tetapi saat ini memang Supanan Burerat itu dikabarkan sedang cedera, dan tentu ini bisa dimanfaatkan oleh Asnawi yang terus dipercaya oleh pelatih Port FC. Dan tentu selama hampir 4 atau 5 pertandingan ini kalau tidak salah, Asnawi ketika tampil starter dan bermain 90 menit, Port FC ini belum pernah kalah dan saat ini berada di peringkat kedua di bawah Buriram ya kalau tidak salah, seperti itu. Lalu juga pemain lain seperti Pratama Arhan ini ya cukup bukan mengecewakan ya, tapi gimana ya, dia tidak dapat bermain menit bermain yang cukup banyak, tetapi kabarnya dia mendapatkan kontrak baru. Ya agak aneh juga sih sebetulnya, apakah memang klubnya Suwon FC ini memanfaatkan Arhan dari segi marketing saja atau bagaimana ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan ada tawaran dari klub lain, entah itu dari Eropa atau dari Thailand, ya saran saya ambil saja atau pindah saja gitu, daripada memang klub tersebut hanya memanfaatkan dari sisi marketing saja. Nah, jadi rombongan 14 pemain abroad ini terpisah berangkat ke Jeddah. Ada yang dari kemarin atau mungkin juga ada yang hari ini, termasuk Martin Paes. Saya ketika melihat di postingan story Instagramnya itu masih berada di pesawat ya,
terakhir sekitar 2 jam yang lalu tadi saya lihat. Tetapi juga ada beberapa pemain yang sudah bergabung, Ragnar Oratmangun, Calvin Perdong, bahkan juga Ragnar Oratmangun bersama para pemain Liga 1 yang hari ini mereka menjalani ibadah umroh terlebih dahulu ya, sebelum mungkin nanti menggelar latihan untuk fokus ke laga matchday pertama nanti di hari Jumat ini hari nanti waktu Indonesia bagian Barat ya. Kita dukung terus, mudah-mudahan para pemain yang belum berkumpul segera berkumpul, dan tentu para pemain yang sudah datang ke Arab itu kondisinya baik-baik saja, kondisi mereka bugar, dan tentu ya seluruh pemain bisa tampil maksimal all out ketika nanti diberikan kesempatan oleh pelatih Sintayong ya. Tentu juga kita tidak sabar nanti bagaimana 3 hari lagi ini proses persiapan timnas Indonesia melawan Arab Saudi nanti ini seperti apa ya. Kita akan menunggu pastinya dari starting line up nanti, strategi yang akan dibawa oleh Sintayong, begitupun juga formasi yang akan diterapkan nanti di matchday melawan Arab Saudi ini ya. Ini kita nantikan ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.